4. 1. Mengidentifikasi bagian dasar dari program Java. 2. Membedakan mana yang termasuk ke dalam Java Literary Class, tipe data dasar, tipe variabel, pengidentifikasi, dan operator. 3. Mengembangkan program Java sesuai dengan konsep pembelajaran pada bab ini. 4. Menganalisa program Java pertama saya. 4.2. Menganalisa program Java pertama saya. Sekarang kita akan berusaha untuk menganalisa program Java pertama saya. Public class hello, kurung kurawal, enter, garis miring bintang 2 kali, enter, bintang my first Java program, public stage void main string art, menampilkan string hello world pada screen, system out print. Baris pertama kode public class hello, mengindikasikan nama kelas yaitu hello. Pada Java semua kode seharusnya ditempatkan di dalam deklarasi kelas. Kita melakukan dengan menggunakan kata kunci kelas sebagai tambahan. Kelas menggunakan akses khusus publik yang mengindikasikan bahwa kelas kita mempunyai akses bebas ke kelas yang lain dari fix yang lain pula, atau fix merupakan kumpulan kelas. Kita akan membahas lebih dalam mengenai fix dan akses khusus pada pembahasan selanjutnya. Baris berikut yaitu yang terdiri atas kurung kurawal mengindikasikan awal blok. Pada kode ini kita menempatkan kurung kurawal pada baris selanjutnya setelah deklarasi kelas. Bagaimanapun kita dapat juga meletakkan kurung kurawal ini setelah baris pertama dari kode yang kita tulis. Jadi kita dapat menulis kode kita sebagai berikut: public class dulu kurung kurawal atau public class dulu kurung kurawal. 3 baris selanjutnya mengindikasikan adanya komentar dalam bahasa Java. Komentar adalah sesuatu yang digunakan untuk mendokumentasikan setiap bagian dari kode yang ditulis. Komentar bukan merupakan bagian dari program itu sendiri, tetapi digunakan untuk tujuan dokumentasi. Komentar itu sendiri dapat ditambahkan pada kode yang Anda tulis sebagai penunjuk yang dapat membantu proses pembelajaran program yang Anda tulis sebagai petunjuk yang dapat membantu proses pembelajaran program yang baik. Garis miring bintang my first Java program, tutup bintang garis miring. Komentar diindikasikan oleh tanda garis miring bintang dan bintang garis miring. Segala sesuatu yang ada di antara tanda tersebut diabaikan oleh compiler Java dan mereka hanya dianggap sebagai komentar. Baris selanjutnya public stage void main atau string R, atau dapat juga ditulis sebagai berikut: public stage void main atau string R mengindikasikan nama suatu metode dalam kelas hello yang bertindak sebagai metode utama. Metode utama adalah titik awal dari suatu program Java. Semua program kecuali applet yang ditulis dalam bahasa Java dimulai dengan metode utama. Yakinkan untuk mengikuti kaidah penulisan tanda yang benar. Baris selanjutnya juga merupakan komentar. Buka garis miring print the string hello world on screen. Sekarang kita mempelajari 2 cara untuk membuat komentar. Cara pertama adalah dengan menempatkan komentar dalam buka kurung bintang dan tutup kurung bintang, dan cara yang lain adalah dengan menuliskan tanda pada awal komentar. Baris selanjutnya system out print hello world menampilkan teks hello world pada layar. Perintah system.out.println menampilkan teks yang diapit oleh tanda double quote pada layar. 2 baris terakhir yang terdiri atas 2 kurung kurawal digunakan untuk menutup
metode utama dan masing-masing kelas secara berurutan. Pedoman penulisan program. 1. Program Java yang Anda buat harus selalu diakhiri dengan ekstensi file untuk Java. Nama file seharusnya sesuai atau sama dengan nama kelas publiknya. Sebagai contoh, jika nama kelas publik Anda adalah hello, Anda harus menyimpan file tersebut dengan nama hello Java. 3. Anda harus menulis komentar sebagai penjelasan pada kode yang Anda tulis, yaitu komentar yang berisi keterangan mengenai baris perintah pada kelas atau apa yang dijalankan oleh metode yang Anda tulis tersebut. 4.3 Komentar pada Java. Komentar adalah catatan yang ditulis pada kode dengan tujuan sebagai bahan dokumentasi. Teks ini bukan bagian dari program dan tidak mempengaruhi jalannya program. Java mendukung 3 jenis komentar: C++ style komentar 1 baris, C style beberapa baris, dan komentar Java Docs khusus. 4.3 1. Penulisan komentar pada C++. Komentar C++ style diawali dengan garis miring 2 kali, titik. Semua teks setelah garis miring 2 kali dianggap sebagai komentar. Sebagai contoh, garis miring this is a C++ style or single line comment. 4.3.2 Penulisan komentar pada C. Komentar C min style atau juga disebut komentar beberapa baris diawali dengan garis miring bintang dan diakhiri dengan bintang garis miring. Semua teks yang ada di antara dua tanda tersebut dianggap sebagai komentar. Tidak seperti komentar C++ style itu dapat menjangkau beberapa baris. Sebagai contoh, garis miring bintang this is an example of a C style or multi-line comments. 4.3 Komentar khusus Java Docs. Dokumen Java Docs khusus digunakan untuk generalisasi dokumentasi HTML untuk program Java Anda. Anda dapat menciptakan komentar Java Docs dengan memulai baris dengan garis miring bintang-bintang dan mengakhiri dengan bintang garis miring, seperti komentar C score style. Ini dapat juga menjangkau beberapa baris. Ini juga dapat terdiri atas tag-tag untuk menampakkan lebih banyak informasi pada komentar Anda. Sebagai contoh, garis miring bintang 2 kali this is an example of special Java Docs comment used for garis miring and generation and HTML documentation. It use tag like another flash black text at version 1.2 bintang garis miring. 4.4 Pernyataan dalam Java dan blok. Pernyataan adalah satu atau lebih baris kode yang diakhiri dengan semikolon. Sebagai contoh, untuk pernyataan tunggal adalah system.out.println atau hello world. Blok adalah satu atau lebih pernyataan yang terbentang antara kurung kurawal buka dan kurung kurawal tutup, yaitu sekumpulan pernyataan sebagai satu unit kesatuan. Blok pernyataan dapat dikumpulkan tapi tidak secara pasti mempunyai keterkaitan fungsi. Beberapa jumlah spasi kosong diizinkan terdapat dalam. Sebagai contoh dari suatu blok adalah public spasi station spasi food spasi main string art system.out.print hello system.out.print word. Pedoman penulisan program. Pada saat pembuatan blok, Anda dapat meletakkan kurung kurawal buka pada baris dengan pernyataan seperti contoh sebagai berikut: public stage void main string art. Atau Anda dapat meletakkan kurung kurawal yang pada baris selanjutnya seperti public station void main string art. 2. Anda harus beri jarak atau indent pernyataan selanjutnya setelah awal dari blok, seperti contoh berikut: public stage void main string art system.out.println hello system.out.println
method, class, dan sebagainya. Contoh dari pengidentifikasi adalah hello, my, system, out. Pendekralisasian Java adalah case sensitive. Hal ini berarti bahwa pengidentifikasi hello tidak sama dengan hello. Pengidentifikasi harus dimulai dengan salah satu huruf underscore atau tanda dolar. Hurufnya dapat berupa huruf besar maupun huruf kecil. Karakter selanjutnya dapat menggunakan nomor 0 sampai 9. Pengidentifikasi tidak dapat menggunakan kata kunci dalam Java seperti class, public, void, dan sebagainya. Selanjutnya kita akan berdiskusi lebih banyak tentang kata kunci dalam Java. Pedoman penulisan program untuk pemberian nama dari kelas Java diberikan huruf kapital untuk huruf pertama pada nama kelas. Untuk nama method dan variabel, huruf pertama dari kata harus dimulai dengan huruf kecil. Sebagai contoh, this is an example of class name. Jadi this is an example of method name. Pada kasus untuk mengidentifikasi lebih dari satu kata, menggunakan huruf kapital untuk mengidentifikasi awal dari kata kecuali kata pertama. Sebagai contoh, char area, file number, class name. Hindari menggunakan underscore pada awal pengidentifikasian seperti underscore read atau underscore read. 4.6 keyword dalam Java. Keyword dalam pengidentifikasi yang telah dipesan untuk diidentifikasi sebelum oleh Java untuk tujuan tertentu. Anda tidak dapat menggunakan keyword sebagai nama variabel Anda, kelas, method, dan sebagainya. Berikut ini adalah daftar dari kata kunci dalam Java. Keyword: abstract, assert, boolean, break, main, case, cat, char, class, foods, default, arrow, stage, final, source, dan sebagainya. Kita akan berdiskusi tentang semua masing-masing kata kunci dan bagaimana mereka menekan di dalam proses penulisan program Java. True, false, dan null bukan termasuk kata kunci, tapi mereka termasuk kata-kata khusus. Jadi Anda tidak dapat menggunakan mereka sebagai nama variabel pada program Anda. 4.7 Java literal. Literal adalah tanda bahwa tidak terjadi perubahan atau konstan. Macam-macam literals dalam Java adalah integer literals, floating point literal, boolean literal, karakter literal, dan string literal. 4.7.1 literals, integer dibedakan dalam beberapa format yang berbeda: desimal, hexadesimal berbasis 16, and octal berbasis 8. Dalam penggunaan tipe data integer pada program, kita harus mengikuti aturan penggunaan beberapa notasi khusus. Untuk angka desimal, kita tidak memerlukan notasi khusus. Kita hanya menulis angka desimal seperti apa adanya. Untuk angka hexadesimal, hal itu harus ditandai oleh atau oktal ditandai oleh 0. Sebagai contoh, mewakili angka 12, penulisan dalam bentuk desimal ada 12, sementara dalam hexadesimal menjadi O, X, C, dan dalam oktal nilai tersebut ekivalen dengan 014. 4.7.2 floating point literal. Floating point literal mewakili untuk desimal dengan bagian yang terpisah. Sebagai contoh adalah 3, 14, 15. Floating point literal dapat dinyatakan dalam notasi standar atau scientific. Sebagai contoh, 583.45 dinyatakan dalam notasi standar, sementara 5.834.5E2 dinyatakan dalam notasi scientific. Boolean literal hanya memiliki dua nilai, true
or false. 4.7.4 karakter itu diwakili oleh karakter single Unicode. Karakter Unicode adalah 16 bits. Karakter set yang menggantikan 8 bits ASCII karakter aset. Unicode memungkinkan guna simbol dan karakter khusus dari bahasa lain. 4.7.5 String literal. String literal mewakili beberapa karakter dan dinyatakan dalam tanda double quote. Sebagai contoh, string literal adalah hello world. 4.8 Tipe data primitif. Bahasa pemrograman Java mendefinisikan 8 tipe data primitif. Mereka diantaranya adalah boolean, char, byte, short, int, long, double, and floats. 4.8.1 Logika boolean. Tipe data boolean diwakili oleh dua pernyataan, true or false, dan false. Sebagai contoh adalah boolean result dengan true. Contoh di atas mendeklarasikan variabel yang dinamai result sebagai tipe data boolean dan memberikan nilai true. 4.8.2 Textual char. Tipe data karakter atau char diwakili oleh karakter single Unicode. Tipe data ini harus memiliki ciri berada dalam tanda single quotes. Sebagai contoh, A garis miring kali huruf A, T garis miring A tabs. Untuk mewakili karakter khusus seperti single quotes atau double quotes, menggunakan karakter escapes garis miring sebagai contoh. Escapes. Meskipun string bukan merupakan tipe data primitif, namun merupakan suatu kelas, kita akan perkenalkan mengenai pada bagian ini. String mewakili tipe data yang terdiri atas beberapa karakter. Mereka tidak termasuk tipe data primitif, melainkan suatu kelas. Mereka memiliki literal yang terdapat di antara tanda double quotes. Sebagai contoh, string message sama dengan hello world. 4.8.3 Integral bit short, int, and long. Tipe data yang terintegrasi dalam Java menggunakan 3 bentuk, yaitu desimal, oktal, atau hexadesimal. Sebagai contoh, 2 escape nilai desimal 2,077 escape kali angka 0 pada awal pernyataan mengindikasikan nilai oktal 0xBAJJ escape karakter on OX 0x mengindikasikan nilai hexadesimal. Tipe-tipe terintegrasi memiliki default tipe data yaitu int. Anda dapat merubahnya ke bentuk long dengan menambahkan huruf I atau L. Tipe data terintegrasi memiliki ring sebagai berikut: bits, short, int, long. Bitnya 8 bits dan short memiliki 16 bits, int punya 32 bits, dan long punya 4 bits. 4.8.4 Floating point. Float and double. Tipe floating point memiliki double sebagai default tipe datanya. Floating point literal terdiri atas salah satunya decimal point atau salah satu dari pilihan berikut ini: A or A. Contohnya adalah 3.14 escape nilai floating point sederhana atau A double. Pada contoh yang di atas 23,5 E, pada contoh kedua bernilai positif. Contoh tersebut ekuivalen dengan 6.02 E plus 23. Tipe data floating point memiliki ring sebagai berikut: float 32 bits dan double 64 bits. 4.9 Variabel adalah item yang menggunakan data untuk menyimpan pernyataan objek. Variabel memiliki tipe data dan nama. Tipe data mengindikasikan tipe dari nilai yang dapat dibentuk oleh variabel itu sendiri. Nama variabel harus mengikuti aturan untuk pengindikasian
9.1 deklarasi dan inisiasi variabel. Catatan nilai berada di antara adalah nilai yang disyaratkan, sementara nilai dalam tanda bersifat opsional. Berikutnya adalah contoh program yang menggunakan beberapa variabel. Tunjuk penulisan program. Hal ini selalu baik untuk inisialisasi variabel yang Anda buat seperti Anda mendeklarasikannya. Gunakan nama yang bersifat menggambarkan objek untuk variabel yang Anda buat. Jika Anda ingin mempunyai variabel yang terdiri atas nilai pelajar, beri nama dengan nama nilai dan jangan hanya beberapa huruf random yang Anda pilih. 4.9.2 Menampilkan data variabel. Untuk mengeluarkan nilai dari variabel yang diinginkan, kita dapat menggunakan perintah sebagai berikut: system.out.println atau system.out.print. Berikutnya adalah contoh program public class output variable public stage void main string art in value 10 chart x a system.out.println follow system.println the value of x plus x. Program tersebut akan mengeluarkan teks berikut pada layar 10. The value of x dengan a. 4.9.3 system.out.println versus atau system output print. Apa yang membedakan antara perintah system out print and system out print? Yang pertama, menambahkan baris baru pada akhir data untuk dikeluarkan, sementara selanjutnya tidak. Sebagai baru, system out print hello dengan system out print work. Dengan tersebut akan menghasilkan output berikut ini pada layar hello world. 4.9.4 reference variable versus primitive variable. Sekarang kita akan membedakan dua tipe variabel yang dimiliki oleh program Java. Ada variabel reference dan variabel primitive. Variabel primitive adalah variabel dengan tipe data primitif. Mereka menyimpan data dalam lokasi memori yang sebenarnya di mana variabel tersebut berada. Variabel reference adalah variabel yang menyimpan alamat dalam lokasi memori yang menunjuk ke lokasi memori di mana kata sebenarnya berada. Apabila ilustrasi yang ditunjukkan di bawah ini adalah memori yang ada pada komputer dan mana Anda memiliki alamat dari setiap sel memorinya, nama variabel dan datanya. 4.10 Operator. Dalam Java ada beberapa tipe operator. Ada operator aritmatika, operator relasi, operator logika, dan operator kondisi. Operator ini mengikuti macam-macam prioritas yang pasti, jadi kompilernya akan tahu yang mana operator untuk dijalankan lebih dulu dalam kasus beberapa operator yang dipakai bersama-sama dalam suatu pernyataan. 4.10.1 Operator aritmatika. Berikut ini adalah dasar operator aritmatika yang dapat digunakan untuk membuat suatu operator Java. Operator plus discretionnya H OP1 dan OP2 dan sebagainya. Catatan ketika integer dan floating point number digunakan sebagai operan untuk operator aritmatika tunggal. Hasilnya berupa floating point. Integer adalah converter secara implisit ke bentuk angka. Floating point sebelum operasi berperan mengambil tempat. 4.10.2 Operator increment dan decrement. Dari sisi operator dasar aritmatika, Java juga terdiri atas operator unary increment atau plus dan operator unary decrement min. Operator increment dan decrement menambahkan
dan mengurangi nilai-nilai tersimpan dalam bentuk variabel angka terdapat nilai 1. Sebagai contoh, pernyataan count sama dengan count plus 1, increment nilai count dengan nilai 1. Operator increment dan increment dapat ditempatkan sebelum atau sesudah operand. Ketika digunakan sebelum operand akan menyebabkan variabel di increment atau increment oleh nilai 1, dan kemudian nilai baru digunakan dalam pernyataan di mana dia ditambahkan. Ketika operator increment dan decrement ditempatkan setelah operand, nilai variabel yang lama akan digunakan lebih dulu, dioperasikan lebih dulu terhadap pernyataan di mana dia ditambahkan sebagai pedoman penulisan program. Selalu jaga pernyataan yang mengandung operator increment dan decrement untuk dipahami secara mudah dan sederhana. 4.3.10.3 Operator relasi. Operator relasi membandingkan dua nilai dan menentukan keterhubungan di antara nilai-nilai tersebut. Hasilnya keluarnya berupa nilai boolean, yaitu true atau false. 4.10.4 Operator logika. Operator logika memiliki satu atau lebih operan boolean yang menghasilkan nilai boolean. Ada 6 operator logika, yaitu DD logika N dan boolean logika N. Logika OR garis boolean logika include OR, mana atas boolean logika excludes OR, dan tanda seru logika not. Pernyataan dasar untuk operasi logika adalah X1 OB X2, di mana X1 X2 dapat menjadikan pernyataan boolean, variabel atau konstanta, dan OP adalah salah satu dari operator. DD D garis 2 garis 1 atau mana tabel kebenaran yang akan ditunjukkan selanjutnya merupakan kesimpulan dari hasil dari setiap operasi untuk semua kombinasi yang mungkin dari X1 dan X2. 4.10.4.1 berikut logika N dan boolean logika N. Berikut ini adalah tabel kebenaran untuk DD dan D. Perbedaan dasar antara operator DD dan D adalah bahwa DD mensupport short circuit evaluasi atau evaluasi per bagian, sementara operator dan tidak. Apa arti dari pernyataan tersebut? Berikan suatu pernyataan. Example 1 DD, example 2. 4.10.4.2 logika OR dan boolean logika inclusive OR. Berikut perbedaan dasar antara operator dan itu adalah bahwa logika OR mendukung short circuit evaluation atau proses evaluasi bagian, sementara inclusive OR tidak. Apa maksud dari pernyataan tersebut? Berikan suatu pernyataan. Example 1 logika OR, example 2 logika OR akan mengevaluasi pernyataan example 1 dan segera mengembalikan nilai true dan menyatakan bahwa example 1 bernilai true. Jika example 1 bernilai true, operator tidak akan pernah mengevaluasi example 2 karena hasil dari operator akan bernilai true tanpa memperhatikan nilai dari example 2. Sebaliknya, operator logika inclusive OR selalu mengevaluasi kedua nilai dari example 1 dan example 2 sebelum mengembalikan suatu jawaban suatu nilai. Catatan bahwa J++ pada baris yang terdiri atas operator tidak dievaluasi sejak pernyataan pertama kurang dari 10, yaitu setelah bernilai sama dengan true. 4.10.4.3 boolean logika exclusive OR. Berikut ini adalah tabel kebenaran untuk OR, logika exclusive OR.
hasil operasi operator eksklusif OR adalah true jika dan hanya jika satu operan bernilai true dan yang lain bernilai false. Catatan jika kedua operan harus selalu dievaluasi untuk menunjukkan hasil dari suatu eksklusif OR. Berikut ini adalah contoh source kode menggunakan operator logika OR public class X OR. Hasilnya keluar program tersebut adalah false true false true. 4.10.4.4.4 jika nodes logika nodes digunakan dalam satu argumen, di mana argumen tersebut dapat menjadi suatu pernyataan variabel atau konstanta. Berikut ini adalah tabel kebenaran untuk operator not. X1 true, resultnya false. X1 false, resultnya true. Berikutnya kode yang operator logika not. Public class test not public exploit main string or boolean for false 1 true, boolean val 2 false. System out println val 11 val 1 system out println val 2. Hasil keluaran program adalah sebagai berikut: false dan true. 4.10.5 operator kondisi tanda tanya bagi adalah operator ternary. Hal ini berarti bahwa operator ini digunakan dalam tiga bentuk pernyataan kondisional argumen yang digunakan bersama-sama. Struktur pernyataan yang digunakan operator kondisi adalah example 1 tanda tanya, example 2 titik bagi example 3, di mana nilai example 1 adalah suatu pernyataan boolean yang memiliki hasil yang salah satunya harus berupa nilai true atau false. Example 1 jika example 1 bernilai true, example 2 merupakan hasil operasi. Jika bernilai false, kemudian example 3 merupakan hasil operasinya. Berikut ini adalah flowchart yang menggambarkan bagaimana operator tanda tanya dan bagi bekerja. Grid 80, jadi grid lebih dari 60, kondisinya false, print false. Kondisinya true, print false. 4.10.6 operator predence didefinisikan sebagai perintah yang dilakukan compiler ketika melakukan evaluasi terhadap operator untuk mengajukan perintah dengan hasil yang tidak ambigu atau hasil yang jelas. Diberikan pernyataan yang membingungkan 6% 2 kali 5 tambah 4 atau bagi 2 tambah 88 kurangi 10. Kita dapat menuliskan kembali pernyataan di atas dan menambahkan beberapa tanda buka kurung dan hitung 6% 6 bagi 2 kali 5 lalu ditambahkan 4 bagi 2 tambah 88 kurangi 10 dengan penulisan program. Untuk menghindari kebingungan dalam evaluasi operator matematika, buatlah pernyataan sederhana mungkin dan gunakan bantuan tanda kurung. 4.11 latihan. Mendekralisasikan dan mencetak variabel. Diberikan tabel di bawah ini. Deklarasikan variabel yang terdapat di dalamnya dengan tipe data yang sesuai dan diberikannya inisialisasi tampilan hasil outputnya, yaitu nama variabel dan nilainya. Berikut ini merupakan tampilan yang diharapkan sebagai hasil eksekusi program. Number 10 letter A result true str hello. 4.11.2 mendapatkan nilai-nilai rata-rata dari 3 angka. Buatlah program yang menghasilkan output. Sekian dari saya, terima kasih. Selebihnya kurang dan lebihnya saya